Well, good evening, everyone. I'm sorry I couldn't. I have conflict. I cannot be with you guys today, but I believe that even though that's the case, the Lord, our God, and our Lord Jesus Christ will be able to, speak to you tonight, uh, because His words, are can pass time and space. Before we do that, let us pray so that our heart is ready and we'll be able to receive His words. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Walaupun ya Tuhan, hamba tidak bisa hadir, tapi hamba percaya ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan bisa menembus ruang dan waktu ya Tuhan. Biarlah walaupun ini adalah suatu recording, biarlah pada waktunya Engkau yang bicara ya Tuhan. Biarlah apa yang kita belajar malam ini bisa membawa kemuliaan-Mu ya Tuhan. Apa yang kita kerjakan ya Tuhan, semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Malam ini kita akan belajar, melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu. We go through chapter 10. Last week is part 2. This week, we'll finish, chapter 10. You can see here, we'll start it verse 23 and we'll be finished in the first one of chapter 11. Jadi malam ini seperti kayak chapter finale istilahnya. Saya beri judul malam ini, Contrast from Israel, Idolatry a Past. Perbandingan dari masa lalu berhala Israel. Di sini kita akan belajar dari Rasul Paulus bahwa beliau mengajarkan don't be legalistic, but instead, do all to the glory of God. Sebagai orang Kristen, kita diminta jangan legalistik. Apa itu legalistik? Legalistik itu orang yang istilahnya betul-betul stick pada peraturan. There's nothing wrong with the peraturannya. Tapi if you overly do it without ignoring everybody else, that's the problem. Tetapi seperti Paulus katakan, biarlah apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan seperti biasanya saya akan mulai dengan membaca firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya dulu, kemudian dalam bahasa Indonesia. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are, but not, sorry. Biar saya ulangi sekali lagi. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. If one of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any questions on the ground of conscience. But if someone says to you, "This has been offered in sacrifice," then do not eat it, for the sake of the one who informed you and for the sake of conscience. I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience? If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks? So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense to the Jews or the Greeks or to the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Be imitators of me as I am of Christ.
Bahasa Indonesianya, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seseorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang-orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati rohani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Jangan mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati rohani. Tetapi kalau seseorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, janganlah kamu memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati rohani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati rohanimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati rohani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati rohani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku terima memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah. Janganlah kamu meninggalkan syak dalam hati orang lain, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, aku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Amin. Saya beri ringkasan dari dua bulan lalu dan part 1 and part 2, bulan lalu dan minggu yang lalu. Kalau Anda ingat dari part 1 kita belajar bahwa bangsa Israel itu walaupun dia mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa, pengalaman-pengalaman spiritual, itu mereka melalui Laut Merah, mereka dibebaskan dari Mesir, dan mereka itu di padang gurun itu makan mana, mereka itu minum air yang diketuk dari batu dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan dalam Alkitab di ayat 5 bahwa tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Seperti yang Anda ketahui, tidak satu pun generasi pertama bangsa Israel kecuali Joshua dan Caleb, Musa juga nggak termasuk yang bisa masuk di tanah perjanjian karena Allah tidak berkenal. Dan Paulus mengajarkan jangan sampai kita ini terjebak sebagai orang Kristen melakukan kesalahan yang sama, orang Kristen melakukan kesalahan yang sama seperti bangsa Israel. Nah, di part yang kedua, minggu lalu kita belajar bahwa Paulus itu mengajarkan bahwa kita harus lari, flee from sin. Jangan sampai kita itu berpartisipasi dalam dosa. Karena ada suatu incongruenity atau konflik dalam hal ini. Kalau kita berpartisipasi dengan dosa, kita berpartisipasi dengan yang jahat, mana bisa sesuatu yang jahat itu istilahnya itu bisa campur dengan sesuatu yang baik. Itu nggak mungkin. Jadi itu Paulus mengatakan, jangan mengulang kesalahan yang sama, kita harus lari dari jangan dosa, jangan seperti bangsa Israel walaupun mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, akhirnya itu jatuh dan cuma 2 orang yang istilahnya masuk dalam tanah perjanjian. Malam ini
kita akan belajar suatu perbandingan, suatu kontras dari ayat-ayat itu. Dan kita lihat bahwa ada 5 kontras yang Paulus katakan dalam passage ini. Yang pertama mengenai, kita akan lihat lebih lanjut. Yang pertama itu mengenai antara lawful dengan edify. Antara the law itu dengan sesuatu yang build up. Yang kedua, kita akan lihat jangan sampai tindakan kita itu kita do it for our own good, but we should do it for good of others. Yang ketiga, kita akan lihat Paulus memakai contoh dari food for idols. Dia akan mengatakan jangan sampai kita itu terjebak orang Kristen itu dengan legalisme versus dengan kita harus lihat kita ini sebetulnya sudah dibebaskan, kita itu ada liberty. Dan yang keempat, jangan sampai yang kita lakukan itu for our praise ya, untuk kita, diri kita sendiri, tapi for the glory of God. Yang kelima, don't do it for our advantage, but so that many will be able to save. Jadi ada sekali lagi dalam passage yang passage yang malam hari kita baca ini ada 5 legalistic kontras dari historical Israel, di mana mereka itu terjebak idolatry, sehingga Paulus itu mengatakan jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, kita terjebak, tapi marilah kita itu ikut teladan Paulus, di mana dia ikut teladannya Kristus. Kalau Anda berpikir-pikir apa sih hubungannya legalisme itu dengan idolatry, ya ada hubungannya. Orang sampai legalisme itu berarti dia put everything under the law, peraturan-peraturan itu above everything else, above God included. Sehingga dia itu menjadi orang yang tidak benar. Nah, itu yang kita harus avoid ya. Oke, kita lihat part yang pertama. Antara perbedaan atau perbandingan antara lawful dengan edify. Dikatakan all things are lawful, but not all things are helpful. Semua itu diperbolehkan. Banyak yang diperbolehkan, tapi nggak semua itu berguna. All things are lawful, but not all things are build up. Nggak semua itu build up. Nggak semua itu edify. Edify sama build up itu sinonim ya. Build up itu artinya membangun. Nah, Paulus ini mengambil atau dia mengutip dari catatannya sendiri. Jadi dari ayat 1 Korintus 6 ayat 12. Jadi kalau Anda kembali ke chapter 6 verse 12, you will see that this is what he says. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful to me, but I will not be dominated by anything. I will not be dominated by anything. Kalau Anda ingat kenapa kok Paulus itu ngomong demikian, nah itu Petrus sendiri ngomong demikian. You are a slave to whatever controls you. Jadi kita itu sebagai orang Kristen jangan sampai kita itu diperbudak, termasuk dengan peraturan-peraturan, hukum-hukum yang nggak benar. Nah, ada orang berpikir loh, kalau gitu ya buat apa kita belajar untuk mengikuti firman Tuhan? Nah, itu ekstrem yang berbeda itu. Itu apa? Suatu kesalahan juga itu. Kita bicara firman Tuhan, supaya tujuannya kita itu mengikuti firman Tuhan. Tapi kita itu jangan sampai untuk menjalankan firman Tuhan, kita itu mengagungkan firman Tuhannya sendiri. Jadi jangan sampai istilahnya ya, kita ini contohnya sama dengan kita misalnya diberkati ya. Jangan sampai kita mengagungkan berkatnya, tapi tidak istilahnya memuliakan Tuhan. Jadi you don't want to put the blessing above the blessor istilahnya. Nah, itu yang kita harus peka. Jangan sampai kita menaruh istilahnya itu, oh ini peraturan di above-nya Tuhan. Ya, Tuhannya lebih penting dari peraturannya. Nah, itu we have to know that. Nah, dikatakan demikian di ayat selanjutnya, ayat 13, kok sampai, jangan sampai, kok Paulus tuh nggak mau dia dominated of anything, termasuk suatu peraturan.
Food is smell for stomach, when stomach for food. Dia pakai contoh ini untuk sexual immorality sebetulnya. Tapi dia ngambil contoh juga dari food for other. And God will destroy both one and other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. The pointnya, basically, everything that we must do must be helpful, must be edify us, must build us up. Why? Karena kita ini punyanya Tuhan. We are owned by God. So everything what we do must be for the Lord. Jadi ya, ingat, yes, firman Tuhan is penting. Jangan sampai Anda berpikir firman Tuhan itu tidak penting. Jangan sampai Anda juga berpikir, oh, kalau gitu gua nggak usah ngakukan firman Tuhan. No, I don't say that. What I'm trying to say is you do not istilahnya mengagung-agungkan sehingga Anda itu nggak menghiraukan yang lain, Anda nggak memuliakan Tuhan, Anda menghiraukan sesama dan lain sebagainya. That's what I'm trying to say. And this is what also Paul wants to say. Alright? Because everything what we do, we must be give glory to God. Karena kitanya ini punyanya Tuhan. Oke ya, jelas ya. Oke, part 2. And I think this is very clear. Everything that we do, we should not seek, our own good, but the good of other people. Jangan sampai kita itu istilahnya untuk cari sesuatu atau sesuatu yang legal, sesuatu bersifat legalistik kita terima tujuannya untuk kemauan untuk kepentingan kita sendiri. Ini saya tulis demikian. People who are legalistic are seeking his own good. Kenapa orang yang legalistik itu sebenarnya cari untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri? Karena tujuannya itu sebetulnya untuk exalt atau meninggikan diri sendiri. Ada perkataan dan Anda sering lihat orang dunia pun tahu ini ya. Dan ini dikutip dari Isaiah 65 verse 5. I'm holier than thou. Saya ini lebih suci dari Anda. Nah, itu loh. Nah, itu yang kita harus hindari. Nah, ini Tuhan Yesus ya memberi suatu parable. Nah, ini mengenai Farisi dan tax collector ini di Luke 18 verse 9 to 14. Ini kasus yang sama. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. He ini Tuhan Yesus also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. Bagi orang yang istilahnya sok suci. Nah, Tuhan Yesus kasih ini parabel. Dikatakan demikian. 2 men went up into the temple and prayed. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee standing by himself prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. Dia 2 kali 2 kali seminggu. I give tithes of all that I get. But the tax collector standing far off would not even lift his eye. Dia tuh tunduk kepalanya to heaven and beat his breast, his chest, saying, God, be merciful to me, a sinner. Tuhan, maafkan saya ini orang yang berdosa. I tell you, this man, Tuhan Yesus katakan, I tell you, this man, tax collector ini, went down to his house justified, dibenarkan di depan mata Tuhan, rather than the other. For everyone who exalt, yang meninggikan diri sendiri, will be humble. For the one who humble himself will be exalted. Ya, jadi ya, hati-hati saudara. Jangan sampai kita ini terjebak sok suci. Ya, kita ini orang berdosa mana sih? Ada orang tuh yang benar terus, nggak ada. Termasuk saya sendiri tidak ada yang benar. Ya, oke. Nah, this is the myth yang ketiga. Ini istilah yang Paulus tuh ngomong panjang lebar. Antara legalism dengan liberty. Nah, kita baca sekali lagi ya. Dikatakan demikian. Eat whatever is sold in the meat market without raising any question.
perkataan sama dikatakan, if any of one of the unbeliever invite you to dinner and you are disposed to go eat whatever is said before you without raising any question. Ini kasusnya untuk orang unbeliever. Kalau ada orang nggak percaya, invite kamu makan, ya toh. Kamu nggak usah tanya, ini dagingnya istilahnya makanannya itu dari mana? Makanannya itu kosher enggak? Makanannya itu holy enggak? Makanannya itu enggak dipersembahkan, enggak usah tanya, wis semakano. Sudah diundang ya terima kasih semakano. Ya toh? Jadi ini Paulus mengambil contoh demikian. Kenapa kita itu boleh makan aja? Kita kan tahu, kita dari Food for Idols, kita belajar bahwa as to eating food for idols, we know that the idol has no real existence. Idols itu kan bukan Tuhan. Jadi no problem for us. Jadi kita apa saja yang dihidangkan kita boleh makan. Bukan itu aja, semua itu miliknya Tuhan. Dikatakan ini Paulus mengutip dari Psalm ayat 20 Psalm 24 ayat 1 bahwa the earth is the Lord and fullness thereof. Jadi semuanya, fullness, semua full itu dunia itu punyanya Tuhan. Kita bisa makan apa saja. Nah, tetapi if somebody say ini unbeliever says this has been offered in kacau. Oh, ini saya dapat dari yang kuil gitu ya, daging ini ya. Ya, tentu Anda jangan makan lah ya. Karena ini sudah dipersembahkan tujuannya untuk for kebaikan for that person. Walaupun ini dagingnya juicy. Nah, sudah jangan makan. But also di Paulus dikatakan for conscience. And in particular, specifically, his conscience, orang itu. Jangan sampai kita istilahnya mikir, wah ini Kristen ini tapi kok rasanya si KB disikat gitu ya. Nah, kalau sampai orang tahu ini makanan dari kuil ya janganlah. Kan untuk kebaikan orang itu kita jangan makan. Ini penting ya saudara, kita walaupun diberi kebebasan, liberty, jangan sampai liberty kita itu membuat orang tuh istilahnya jatuh dalam borsa atau dia malah mengutuk Tuhan. Orang yang nggak kenal Tuhan mengutuk Tuhan. Tapi biarlah apa yang kita terima itu, liberty kita itu, kita pakai sehingga membuat suatu istilahnya terima kasih. Bukan aja terhadap kita terima kasih diundang orang itu, tetapi juga terima kasih bahwa kita bisa berfellowship dengan orang ini, walaupun dia unbeliever, sehingga one day, hopefully, he or she will also, accepted the Lord Jesus Christ. So that's the idea. Saya beri contoh, kasus legalism, went bad. Ya, ini dari John chapter 7 53 to 8:11. Ini tentang perempuan yang ditangkap. Itu apa? Waktu dia ketangkap basah itu apa? Adultery. Ketangkap basah berzina. Ini saya baca ayatnya biar Anda tahu ya konteksnya. Ini they went each to his own house. Jadi sebelumnya itu Tuhan Yesus itu ada kasus orang Farisi berusaha untuk jebak Tuhan Yesus. Nikodemus ngomong mana boleh orang itu tidak diadili dia mengenai Tuhan Yesus. Tapi anyway, belum waktunya, Tuhan Yesus belum ketangkap. So Pharisees went east to his own house. But Jesus went to the Mount Olive. Early in the morning, pagi-pagi, he came again to the temple. All the people came to him and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery." Woman ini sudah ketangkep basah. Now, in the law, Moses commanded us to stone such women. What do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus went down and wrote his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first
to throw a stone at her. Kamu yang seorang dari kamu yang nggak pernah berdosa, biarlah yang pertama yang melempar batu. And once again, he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one. Tidak ada satu orang pun yang nggak berdosa. Beginning with the older one, and Jesus was left alone with the woman before him. Semua orang sudah pergi. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? And she said, No one, Lord. Tidak ada seorang pun condemn aku. Perempuan itu katakan. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go and before now on, and from now on sin no more. Pergilah. Mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus, ini orang perempuan yang ketangkap basah berzina. Berdosa enggak? Berdosa. Tapi apa Tuhan lakukan? Jangan manusia itu judge. Dia yang judge. Dia bisa judge, dia juga bisa ngampuni. Tuhan Yesus pilih apa? Mengampuni kan? Hati-hati. Jangan sampai kita tuh terjebak di legalisme. Saya kasih contoh lain. Dan saya, seperti Anda tahu, kadang-kadang atau mungkin sering Anda lihat orang yang misalnya sering datang ke gereja kita sudah nggak pernah gereja. Jangan Anda tanya, kenapa kamu tuh nggak kamu ke gereja lagi ke Maranatha? Ya Anda nggak tahu apa situasi orang itu gimana, ya toh? Bisa aja dia berhalangan, ya seperti saya hari ini berhalangan. Bisa aja dia mungkin kalau tempatnya jauh dia gereja lain, atau ada aja segala sesuatu. Mungkin dia bosnya tidak kasih dia libur hari Minggu. Jangan Anda tanya demikian. Kasihilah teman-teman kita, sesama kita di gereja. Saya ingat doa, this is contoh yang bagus dari Pak Laung minggu lalu. Dia doa, Tuhan, biarlah orang-orang ini bisa datang ke gereja lagi ya. Tugas kita doakan orang-orang yang nggak bisa datang ke gereja supaya bisa datang lagi. Doakan saya lain kali biar nggak berhalangan lagi, ya. So you see, jangan sampai kita terjebak dalam suatu legalisme. Saya ambil contoh lain juga. Ini Salomo yang nulis di Ecclesiastes, di Pengkhotbah. Dia katakan demikian. Marilah kita tuh jalan di tengah, istilahnya. Ini katakan Salomo ya. I have seen everything in this meaningless life, including the death of a good young people and the long life of a wicked people. So don't be too good or too wise. Why destroy yourself? On the other hand, don't be too wicked either. Jangan terlalu jahat, jangan terlalu baik, jangan terlalu jahat. Don't be a fool. Jangan orang goblok, jangan orang stupid. Why die before your time? Pay attention to these instructions. For anyone who fear God will avoid both extreme. Ya, satu ekstrim legalisme, satu ekstrim tidak menjalankan firman Tuhan. Jangan dua-dua. Di tengah. Ya. Remember, forgive others, love others, juga jalankan firman Tuhan. Do both. Tapi don't do both extreme, legalism sama jalankan firman Tuhan. Be careful. Nah, ini katakan, who fears God? Kalau Anda cinta Tuhan, Anda takut Tuhan, itu will avoid both extreme. Oke, yang keempat, laudation atau praise of self versus glory of God. Paulus katakan, ini ayat yang famous sekali ya, yang terkenal sekali. So whatever you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Sebagai orang Kristen, kita jangan sampai melakukan semuanya legalism for our own good, untuk praise ourselves, tapi kita tuh tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Untuk meninggikan nama Tuhan. Biar orang tuh lihat, oh ini loh Tuhan. Lihat orang itu. Dia itu begitu sayang Tuhan, mencintai Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Dia itu do it all for the glory of God. Sehingga kita ini menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengikut Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, kembali lagi mengenai oath, advantage versus salvation of many. Kenapa sih Paulus tuh berusaha
jaga semuanya ini. Tujuannya cuma satu. Dan dia berusaha untuk nggak sampai dia tuh menyinggung apa, membuat orang tersinggung. Dia tuh try to please others in everything. Tujuannya cuma satu, for the gospel, so that many may be saved. Dan Paulus katakan, ikutlah teladan aku, seperti aku tuh ikut teladan Kristus. Jadi saudara, jangan sampai kita tuh mengulangkan sama. Bangsa Israel, bangsa yang tahu Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, yaitu ada Moses menerima firman Tuhan langsung yaitu lewat Moses. Bangsa ini tetap tidak menerima Tuhan tuh katakan dia nggak suka. Jangan sampai kita tiap minggu ke gereja mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, malah ngerti nanti. Ya, you pray for me ya, biar nggak beralangan. I have an idea. One day will teach you and how to do the Bible study. My goal is to raise leaders among you, so that our church can grow. We have more credit group. Nggak tiap hari Rabu aja. You can have more than hari Rabu. Pray for me. And tujuannya cuma satu. We all want to bring glory to God. Ya, jangan sampai kita itu istilahnya legalism, tapi kita forget, that to bring other people to God or and forget God Himself. Saya tulis di sini, saya akhiri, legalism is a form of idolatry. Orang melakukan semuanya itu tujuannya dia tuh menaruh Tuhan itu, peraturan itu di atas Tuhannya sendiri. Ya, saudara, untuk malam ini, take away for tonight, jangan legalistik, tapi lakukan semuanya untuk firman Tuhan. Oke ya, terima kasih. Walaupun saya berhalangan, I pray that you will get it, and then and hopefully I'll see you soon. Okay? Mari kita tutup dengan firman Tuhan. Saya stop the recording. Bapa di surga, sungguh ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kita ini siapa ya Tuhan? Tapi Engkau bayar dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan, yang gak bercelah. Tujuannya supaya kita ya Tuhan bisa diselamatkan dan bisa kembali ke Bapa ya Tuhan. Tuhan, biarlah kita jadi orang yang selalu bukan orang legalistik, tapi do it all for your glory. And we pray and we ask in your name, dengan pertolongan Roh Kudus, in your name, our Lord Jesus Christ. Amen. Let me stop the recording.